Shalom. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya berdoa untuk pesan minggu ini untuk jemaat. Ya, lalu Tuhan taruh di hati saya sebuah pesan di mana Tuhan itu bisa memakai semua orang. Semua orang, setiap orang dapat dipakai oleh Tuhan. Saya percaya Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Tuhan rindu memakai hidupmu dan hidupku. Karena itu saudara tidak melihat background apapun yang Anda alami. Latar belakang bahkan kepandaian atau apa saja itu tidak jadi masalah. Tuhan bisa pakai orang-orang yang paling sederhana sekalipun untuk menjadi alat Tuhan. Amin. Nah persoalannya adalah kita tidak meragukan Tuhan. Tuhan pasti mau pakai kita. Tapi masalahnya adalah kita ini mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Makanya sepanjang hari ini saya mengkhotbahkan tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Boleh menunya? Nah ini saudara ya. Tadi pagi saya ngomong soal Musa. Musa itu Alkitab berkata orang biasa yang dipakai untuk pekerjaan mulia. Musa ini punya latar belakang yang mungkin kita ini jauh lebih bagus. Ya, Anda mungkin lahir di rumah sakit lalu Pak ayah, ibu dan jelas dan sebagainya. Musa tidak. Musa itu ketika bayi hampir dibunuh. Dia masih bayi harus diseberangkan ke sungai Nil. Dan tidak jelas nanti gimana. Tapi di tengah-tengah situasi yang tidak enak begitu. Tuhan pakai hidupnya. Tuhan menyelamatkannya. Amin. Orang biasa dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Lalu yang kedua saya ngomong soal Hana. Hana itu seorang yang setia di dalam apa? Doanya. Padahal Hana ini kena apa ya? Kita berkata kandungannya ini ditutup. Dia nggak bisa punya anak. Untuk itu dia seringkali dijajah atau dihina oleh madunya. Yaitu Penina. Ya, tiap kali dia datang ke rumah Tuhan, dia ketemu dengan Penina, lalu suka diolok-olok, kamu mandul dan lain sebagainya. Tapi Hana ini seorang yang punya hati yang baik. Dia tidak berusaha membalas Penina, tapi justru dia datang kepada Tuhan. Dia mengeluhkan hatinya itu bukan dengan orang, tapi dengan Tuhan. Berita baiknya sampai hari ini Tuhan itu adalah pribadi yang dekat dengan kita. Dia mendengar keluhanmu. Dari seorang Hana yang terus setia di dalam doa-doanya itu menggerakkan surga. Akhirnya surga memberikan Samuel, seorang nabi yang besar pada zaman itu dari keturunan Hana. Ya, seorang yang biasa, seorang yang setia dipakai oleh Tuhan. Lalu yang ketiga adalah Petrus tadi. Petrus, orang yang pernah gagal. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia gagal, tapi kegagalan itu tidak pernah menghentikan pemakaian Tuhan atas hidup kita. Percaya kegagalanmu tidak pernah menghentikan pilihan Tuhan, pemakaian Tuhan atas hidup Anda. Asal apa? Anda kembali. Petrus kembali kepada sebuah pemulihan yang Yesus lakukan. Setelah itu dia berubah dan mengalami sebuah zaman Roh Kudus di hari Pentakosta. Di mana setelah itu Petrus diubah. 3.000 orang bertobat di dalam pelayanannya. Nah ini orang yang luar biasa. Seorang yang tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Nah yang keempat ini saya akan ngomong soal Uria. Uria, siapa Uria? Siapa yang tahu Uria? Grup A tahu Uria siapa? Nggak tahu Uria? Grup B tahu Uria? Siapa? Suaminya Batseba. Uria itu adalah suaminya Batseba. Seorang yang seharusnya setia. Ya dia salah seorang prajurit elit daripada Daud. Seorang yang setia. Padahal kalau Alkitab sebut Uria itu bukan orang Israel. Uria itu orang Het. Orang yang di luar Israel. Tetapi Uria ini mengabdikan dirinya kepada Israel, kepada Daud sebagai seorang prajurit. Bahkan disebut prajuritnya ini bukan prajurit biasa, tapi seorang yang elit, prajurit elit yang begitu luar biasa. Nah kita akan coba lihat kisahnya ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Mana itu kesetiaan? Iya. Judulnya adalah kesetiaan sejati di tengah pengkhianatan. Yuk 2 Samuel pasal 11 ayat 6 sampai dengan 17 ya. Kita akan baca ya.
2 Samuel pasal yang 11. Yuk 2 Samuel pasal ke-11. Ayat yang ke-6 mulai. Yuk saya akan bacakan ya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan apa? Hal itu. Uria ini adalah seorang yang setia. Yang pertama, Uria adalah seorang yang setia. Dia adalah orang yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Waktu pulang dari perang, ya perang harusnya dia ini bisa disuruh pulang nih. Udah kamu istirahat, ini waktunya enak. Ya sudah selesai gak ada apa-apa, kamu pulang dah. Tidur sama istrimu lah, apa dan sebagainya. Ya Uria senang aja, tapi ketika dia keluar dari istana, dia melihat bahwa teman-temannya itu tidak ada yang pulang. Karena mereka memang akan perang lagi setelah itu. Mereka istirahat di istana. Makanya itu Uria mengurungkan dirinya dikatakan demi Daud. Dan orang-orangnya itu dia tidak mau mengambil kesenangannya sendiri. Anda bisa bayangkan orang ini adalah orang yang punya loyalitas sebenarnya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Padahal harusnya bisa. Tetapi karena teman-temannya tidak begitu, tidak pulang, tinggal di istana. Akhirnya Uria memutuskan, sudahlah aku bersama dengan teman-temanku. Gak perlu dengan istriku. Arti yang Anda tahu bahwa orang ini mentalnya adalah seorang yang loyal. Yang setia. Nah coba kita akan lihat ya siapa Uria. Ya Uria adalah, coba dikeluarkan ada enggak ya? Nah saya bilang kesetiaan itu bukan soal status. Ya kesetiaan itu bukan soal status. Uria ini adalah orang Het, dikatakan orang Het. Tetapi orang ini telah menyatakan loyalitasnya kepada Daud. Itu bicara soal hatinya. Status kita ini tidak menentukan sih sebenarnya. Ya Anda sebagai seorang suami atau sebagai istri, Anda belum tentu kedapatan setia, maksudnya sebagai suami atau istri. Kadang ada banyak suami-suami yang melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh istrinya. Status kita itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah hati Anda. Halo amin. Anda tidak pernah dilihat, orang gak lihat Anda. Tapi kita tetap menjalankan ketulusan, kejujuran. Itu bicara soal kesetiaan. Kesetiaan itu gak perlu dilihat. Dan tidak perlu dilihat-lihatkan. Betul gak saudara? Orang akan menilai. Bahkan Tuhan akan lihat. Orang ini adalah orang yang setia. Karena apa? Orang ini telah mengambil bukan hanya keuntungan diri sendiri. Tapi dia melihat pertama untuk Tuhan. Yang kedua untuk orang banyak. Hidupnya pasti menjadi berkat buat orang banyak. Makanya itu Uria ini tidak pulang. Dia memutuskan untuk tinggal di rumahnya. Coba terus keluarkan. Pengorbanan dalam panggilan. Apa yang dimaksud itu saudara? Ya saya bacakan mungkin gak ada di sini ya. Siapa Uria? Uria itu adalah salah satu pahlawan gagah perkasa Daud. Dalam 2 Samuel coba jangan diperhatikan depan. Ini dulu ya. 2 Samuel pasal yang ke-23 coba lihat. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-39. Perhatikan ya.
Uria orang Het. Semuanya 37 orang. Jadi saya bacakan ini ayat terakhir. Uria itu adalah salah satu tentara elit daripada Daud. Dari 37 orang itu tentaranya Daud. Itu panglima-panglima yang berdiri di sekitar Daud. Termasuk triwiranya Daud itu ada di situ. Nah, Daud itu punya 37 orang kuat. Salah satunya itu adalah Uria. Jadi Uria ini panglimanya Daud. Terus ya. Yang kedua adalah suami dari Betseba. Perempuan yang kemudian diambil Daud menjadi istrinya. Yang ketiga, dia orang Het. Orang Het itu apa? Yaitu bukan bangsa Israel asli, tetapi tampaknya sudah memeluk iman Israel dan setia kepada raja dan negaranya. Jadi Uria ini orang Het, bukan orang Israel. Tapi dia belajar untuk setia kepada Daud. Nah, dari situasi ini kita bisa melihat, tadi saya bilang, kesetiaan itu bukan bicara soal status, kesetiaan itu bicara soal hati Anda. Amin saudara, halo amin. Nah, disinilah kita bisa melihat Uria ini dia berjalan di dalam kesetiaannya. Ya, di mana Tuhan itu mulai bawa dia masuk menjadi orang yang setia. Nah, kesetiaan itu ternyata tidak semua jalan kesetiaan itu lurus. Tidak semua jalan kesetiaan itu lurus. Kenapa? Kadang, bukan kadang sih. Bisa dikatakan pasti, musuh daripada kesetiaan itu muncul dalam hidup kita. Itu yang namanya godaan-godaan. Yang membuat apa? Yang berusaha untuk apa? Untuk supaya kita tidak setia. Pekerjaan setan itu di situ. Menggoncang rasa kesetiaanmu untuk diubah. Nah, yang dialami oleh siapa ini? Uria itu justru dari rajanya Daud. Yang harusnya dihormati, yang harusnya dikasihi, yang harusnya dipana Uria itu memberikan kepalanya untuk Daud. Tapi justru pengkhianatan itu terjadi dari dalam diri Daud. Nah, sekarang kita bisa lihat kondisi hati Uria di tengah-tengah pengkhianatan itu apa. Makanya kita coba lihat ya. Coba 2 Samuel pasal 11 ayat 9. Dua Samuel 11 ayat 9. Oke. Kita bacakan ya. Tetapi Uria membaringkan diri di mana? Di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya. Dan tidak pergi kemana? Ke rumahnya. Padahal Daud memberitahukan, pergilah ke rumahmu. Kenapa Daud memberikan itu? Supaya aib yang dibuat oleh Daud itu tertutup. Strategi Daud untuk menutup dosanya. Ya, karena dia baru saja tidur dengan Betseba dan Betseba kedapatan hamil bersama dengan Daud. Nah, untuk menutup aib itu, Daud berusaha supaya orang tahu yang melakukan itu adalah Uria. Makanya dia suruh sementara orang lain, tentara-tentara yang lainnya ini tidur di istana. Daud spesial beritahu Uria, kamu pulang tidur dengan istrimu. Supaya aibnya tertutup. Itu strategi licik daripada Daud. Ya, ini cerita sisi gelapnya Daud ya. Dia mencoba untuk atur strategi. Anda tahu nggak? Di balik kesetiaan itu, percayalah ini, ada tangan Tuhan menolong hidup Anda. Halo, katakan amin. Sesuatu yang mungkin Anda tidak tahu. Uria juga tidak tahu strategi apa. Tapi orang ini adalah orang yang melihat bahwa aku gak bisa begitu. Tiba-tiba itu hatinya kayak Tuhan dibuat untuk dia menjadi seorang yang setia kawan gitu loh. Tiba-tiba begitu. Dia pertama dia aku pulang. Begitu dia pulang, melihat teman-temannya begitu, tiba-tiba hatinya muncul. Enggak deh, aku gak pulang deh, masakan aku pulang enak-enak, teman-temanku di sini tidur di sini. Tiba-tiba perasaan itu muncul sih.
Dari mana perasaan itu? Saya percaya Tuhan melindungi dia. Katakan amin. Karena ada sesuatu yang gak tersembunyi. Saudara tahu gak? Yang gak tersembunyi. Yang tersembunyi maksudnya. Di balik kesetiaanmu itu ada tangan Tuhan yang menolong hidupmu. Makanya jangan takut untuk jadi setia. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin Anda gak tahu. Tapi bentuk perlindungan Tuhan itu melindungi hidupmu. Ada yang kita gak ngerti apa yang terjadi. Tapi kesetiaan itu akan menopang hidup Anda, akan menolongmu dan akan menjauhkanmu dari semua trik yang salah. Jadi ini kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja menolong Uria. Coba lihat 2 Samuel lagi, nggak apa-apa ya, baca ayat ya. 2 Samuel 11 ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal itu. Wow, kelihatan kan? Kelihatannya ini idenya Uria. Aku gak mau. Demi tuanku Daud dan demi yang lainnya, masa Yoab yang pemimpinku aja nggak pulang, dia tidur di situ, masakan aku pulang? Enggak deh, aku nggak pulang. Saya percaya saudara, tadi saya bilang itu adalah bentuk di mana Tuhan melindungi Uria supaya tidak terjebak dalam permainan liciknya Daud, betul nggak saudara? Tangan Tuhan itu melindunginya. Makanya saya sekali lagi memberitahu buat Anda, ayo jagalah hatimu. Ada sesuatu yang mungkin banyak kita nggak mengerti. Kita nggak tahu rancangan kegelapan. Tapi saya percaya Tuhan melindungi kita dari rancangan kegelapan itu. Halo amin. Tuhan tuh bekerja di hati. Sesuatu yang tidak engkau lihat, tidak pernah engkau tahu. Tapi Tuhan sedang bekerja untuk hidup Anda. Berapa kali kita ini diselamatkan begitu. Ya beberapa kali kita ini diluputkan dari hal yang salah. Seperti yang lalu, ya kita ini kayak saya ketemu dengan seorang dari Manado. Ya dia bilang dengan saya, satu saat ketemu gitu. Anda tahu pesawat apa itu yang jatuh itu? Adam Air ya, Adam Air jatuh itu. Dan banyak orang Manado meninggal. Terus saya ketemu dengan salah seorang yang kaya di Manado. Dia ketemu dengan saya dan beliau cerita, Pak Yudi, saya itu bersyukur dengan Tuhan. Saya itu pagi itu marah-marah Pak. Ya marah-marah dengan istri, marah-marah dengan anak-anak saya. Karena gara-gara mereka ini bangunnya terlambat. Saya itu terlambat pesawat. Karena berangkatnya pagi apa siang gitu. Pokoknya dia terlambat. Saya marah-marah pulang karena saya ditinggal pesawat, saya pulang marah. Ini kan gini rugi uang tiket. Wah, istrinya dimarahi, anaknya dimarahi. Istrinya anaknya ya merasa salah ya. Sudah gimana Pak, minta maaf. Begitu dengar pesawat kecelakaan. Hilang semua, meninggal semua. Ini bapak ini. Anak dan istrinya dipeluk, gara-gara kalian aku tetap hidup. Coba kalau kalian tepat waktu, matilah aku. Matilah kita semua maksudnya. Ya saya tidak ngomong begini dulu yang meninggal syukur kapok, enggak juga. Tapi ini cerita yang masih hidup, yang selamat dari situ. Kadang ada banyak peristiwa yang kita tuh enggak ngerti. Kelihatannya itu kebetulan, tapi sebenarnya itu bukan kebetulan. Itu sesuatu yang dirancang dari surga untuk memulihkan hidup kita. Katakan amin. Menyelamatkan hidup kita. Itu yang terjadi. Nah Uria ini masuk di bagian ini. Percayalah ada sesuatu yang tidak terlihat. Ada sesuatu bahkan yang kita tidak bersangka. Tapi di situ ada tangan Tuhan untuk menolong hidup kita. Percayalah itu. Katakan amin. Halo amin. Makanya tugas kita adalah setia. Dan lihatlah di dalam kesetiaan itu ada pertolongan Tuhan. Amin saudara. Ya, Uria adalah orang yang menjaga integritasnya. Ini poinnya. Uria menjaga integritasnya. Uria menjaga integritasnya sebagai seorang yang setia di dalam pekerjaannya, setia kawan, dia yang tidak memilih
menikmati dirinya sendiri, tapi di orang lain. Dan saya percaya di dalam integritas pasti ada tangan Tuhan. Di balik kejujuranmu ada tangan Tuhan. Di balik keputusanmu untuk hidup benar ada tangan Tuhan. Di balik Anda taat sekalipun seolah-olah ketaatan Anda itu merugikan. Seolah-olah ketaatan Anda itu membuat Anda rugi. Ketaatan Anda membuat Anda ditertawakan orang banyak. Tapi saya percaya di dalam ketaatanmu ada tangan Tuhan yang bekerja. Itu yang tidak pernah kita tahu. Tapi percayalah di dalam otoritas ada Tuhan. Katakan amin. Lalu yang berikutnya apa? Pengorbanan dalam panggilan. Bicara soal orang ini, orang yang setia itu adalah orang yang rela berkorban demi sebuah panggilan. Artinya orang ini tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Uria itu begitu, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi dia menjadi orang yang rela berkorban demi apa? Demi taat sama Tuhan. Saudara, mentalitas ini yang harus ada pada kita. Beranilah untuk berkorban demi menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya di balik pengorbananmu itu selalu ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Halo, amin. Beranilah, mentalitas itu yang harus kita bangun. Ya, bukan lagi kepada dirimu, tapi kepada Tuhan. Saya percaya kalau Anda belajar, kita semua belajar memberi yang terbaik itu untuk Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kehidupan kita, kita punya prinsip tetap yang terbaik adalah milik Tuhan. Maka di situ kita akan melihat perbuatan tangan Allah yang besar. Gak pernah terlihat, bahkan gak pernah kita prediksi. Tapi Tuhan bekerja menolong hidup kita. Amin saudara. Halo amin. Lalu berikutnya apa? Terus keluarkan apa? Sudah. Yang ketiga, Uria mati. Nah ini, Uria mati karena kesetiaannya, bukan karena dosanya. Akhirnya Uria mati. Daud begitu strategi pertama disuruh pulang gagal menutup aibnya dengan Batseba. Langsung Daud yang kedua dia perintahkan Yoab. Yoab besok dalam peperangan berikutnya ya. Ini kan sudah siap semua, makanya mereka nggak pulang. Mereka siap di istana karena mereka akan pergi perang lagi. Taruh Uria di bagian depan. Saudara tahu nggak strategi perang pada zaman itu, orang yang ditaruh di depan perang itu di depan itu adalah orang yang sebagai tameng, dan orang-orang itu adalah orang yang udahlah mati duluan nggak apa-apa, begitu saudara. Nah seorang panglima ngerti, panglima itu posisinya di belakang karena apa? Dia kasih perintah prajurit-prajuritnya, ayo maju ke depan, ayo itu yang strateginya. Tetapi kali ini diubah, Daud. Posisi strategi yang pertama untuk suruh pulang ke rumahnya Batseba gagal, Uria nggak mau. Dia pakai strategi yang kedua apa? Besok waktu peperangan berikutnya suruh Uria berada di depan. Uria berada di depan. Waktu Yoab diberitahu gitu, Yoab sebagai panglima dia ngerti strategi perang. Berarti Daud pingin Uria mati duluan. Waduh, liciknya minta ampun Daud ini. Ya, ini ngomong sisi gelapnya Daud ya. Selama ini kita kenal Daud orang berkenan. Ini sisi gelapnya Daud. Dia rancangkan demi Batseba untuk membunuh Uria. Dan yang hebatnya ya, ketika Yoab bilang, Ur, ya ini Uria kan, Ur namanya, Ur. Tadi Pak Daud pesen, nanti peperangan berikutnya kamu pimpin yang di depan ya. Kamu di barisan paling depan ya. Ya. Waktu Uria dengar itu, Uria itu langsung nyantol, nangkep. Bahwa Daud pingin dia mati. Saudara, ini gak gampang. Bagi seorang panglima. Tapi demi loyalitas yang luar biasa. Uria berkata, aku ini hidup demi kamu dan demi Yoab dan demi semua pasukannya aku hidup. Uria itu menyerahkan hidupnya kepada Daud. Dia ngerti strategi itu loh. Tapi Uria itu tidak. Wah enak aja Daud ini. Pokoknya dia yang memimpin. Gak begitu saudara. Uria gak gitu. Dia bilang yes sir. Padahal dia tahu. Dia diharapkan mati. Dia itu panglima. Dia ngerti strategi perang itu. Makanya dia tahu Daud menginginkan dia mati. Dia gak nolak saudara. Dia berkata yes besok aku di depan. Aku akan pimpin pasukan di depan. Perang. Aku akan di depan.
Dalam hatinya, aku tahu aku akan mati setelah itu. Uria tahu kematiannya. Tapi dia tidak pernah menolak. Demi apa? Loyalitas. Saudara, saya ngomongin bukan tindakan bodoh. Tetapi saya percaya hatinya, hati yang loyalitas itu yang menarik perhatian Tuhan. Makanya ini pesan ini sangat luar biasa. Waktu saya mulai menyelidiki, saya itu geleng-geleng kepala. Uria ini hebat. Orang ini adalah orang yang tidak pernah menarik kepentingan buat dirinya sendiri. Bagi beberapa orang memang bodoh. Tapi saya mau beritahu, kalau kita diterapkan pada kehidupan kita ya tidak semuanya seperti Uria. Tapi paling tidak begini loh. Waktu Anda diminta pikul salib. Anda itu, kita semua itu siap ditertawakan. Karena apa? Pikul salib bagi dunia itu adalah kebodohan. Anda ngerti gak khotbah saya? Ngerti tak? Pikul salib itu bagi dunia itu kebodohan. Tapi kita lakukan itu. Yesus beritahu gini, kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Bagi orang dunia, wah tambah bonyok semua, betul gak? Ya kan? Gak masuk akal. Tapi itu perintah Tuhan. Harusnya kita itu bisa balas tuh. Anda disakiti, harusnya Anda bisa balas tuh. Bahkan pembalasannya jauh lebih kejam. Anda bisa lakukan, tapi Anda tidak memilih membalas, tapi Anda mengampuni. Anda mengampuni, bahkan Anda melupakan apa yang terjadi, Anda mengampuni. Bagi dunia itu kebodohan. Tapi bagi Tuhan itu kemuliaan. Katakan amin. Halo amin. Itu kemuliaan. Nah Uria memang tidak seperti itu, tapi lihat dari prinsipnya hampir sama. Karena apa? Loyalitasnya. Uria itu melakukan tindakan tanda kutip bodoh seperti itu. Dia mau tuh. Ya, terus kita baca ya. Makanya saya tulis begini. Uria mati itu karena kesetiaannya, bukan karena dosanya. Oke. Lihat nih. 2 Samuel pasal 11 ayat 15. Coba baca. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di mana? Halo, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia apa? Ini strateginya Daud. Daud menginginkan kematiannya Batseba. Kematiannya Uria demi Batseba. Strategi ini sisi gelapnya Daud, saudara. Daud tuh licik banget dalam hal ini. Ya, terus kita baca ya. Uria yang setia justru mati karena pengkhianatan Daud. Ia tidak tahu bahwa kesetiaannya digunakan untuk menutupi dosa orang lain. Jadi Uria tadi saya bilang, bagi beberapa orang itu tingkat kebodohan. Tapi saya percaya apa yang akan dilakukan Uria itu diingat. Makanya saudara Uria itu di Alkitab ditulis jelas ya. Allah itu tidak melupakan Uria. Nama Uria, saya tulis ini ya. Nama Uria tetap tercatat dalam Alkitab sebagai pahlawan. Bahkan dalam silsilah Yesus di Matius pasal 1 ayat 6. Batseba itu disebut sebagai apa? Istri Uria. Bukan istri siapa? Daud. Bahkan di dalam penulisannya itu Uria itu disebut, Batseba itu dalam silsilah Yesus itu disebut istri Uria, bukan istri Daud. Uria itu tetap penting karena kematiannya itu dalam kesetiaannya. Nah saudara, ini yang kalau kita tarik dalam zaman sekarang, ayo kita belajar. Anda nggak perlu mati secara jasmani kayak begitu enggak. Tapi belajarlah mati karena kesetiaan. Artinya begini, saudara belajarlah untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang setia. Sehingga Anda mengalami kematian dalam kedagingan Anda. Ini yang penting bagi kita. Kita belajar apa sih dari Uria? Orang ini adalah orang yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Demi sebuah kesetiaan dengan Tuhan. Kita itu harus rela mati buat kedagingan kita. Kedagingan kita, kepentingan diri kita ini sendiri. Itu yang terus menggerogoti kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah biasa. Karena hidup kita gak berubah.
Tapi dalam ibadah harusnya sedikit demi sedikit namanya kedagingan kita itu harus dimatikan. Katakan amin. Dimatikan namanya kedagingan itu. Karena itu saudara, belajarlah untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Sungguh-sungguh aku mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, dan saya percaya keputusan kita untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dari kesetiaan inilah kita belajar dari Uria ini. Kesetiaan inilah maka kita akan melihat Tuhan memakai hidup kita. Beranian untuk mati buat kedagingan. Udah demi memuliakan Tuhan. Aku rela mengalami kematian buat diriku sendiri. Dan saya percaya kalau ini yang kita lakukan, keputusanmu tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan memberkati hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Anda ngerti ceritanya Uria ya? Halo, Anda ngerti ya ceritanya Uria? Nah sekarang kita coba tarik kebenarannya apa. Ayo kita lihat 3 kebenaran daripada Uria. Ya 3 hal penting yang harus kita ingat. 3 hal penting. Yang pertama adalah kesetiaan dalam apa? Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kesetiaan dalam tugas meski tanpa apa? Pengakuan. Jadi bicara soal kesetiaanmu yang betul-betul tidak perlu orang lain. Kesetiaan kita dalam tugas itu bicara soal apapun yang kita lakukan. Tanggung jawab. Saya belajar dari papa saya. Papa saya bilang begini, Yudi kalau kamu kerja itu 3 hal yang kamu perhatikan. Pertama, jangan malas. Yang kedua, jangan dam itu apa ya? Serakah. Ya, jangan malas, jangan serakah, dan jangan suka mencuri. 3 hal ini yang papa saya selalu ajarkan buat hidup saya. Sampai satu hari dia bilang ini, kalau kamu setia tanpa harus dipuji orang lain, percaya Tuhan tuh melihatmu. Papa saya belum kenal Tuhan tapi nasihatnya baik buat saya. Oke, ya. Saya percaya, saudara, suatu hari saya ini, karena ini kan saya dulu kan kerja di GMS ini kan sebagai seorang cleaning service awal-awal dulu tahun berapa itu 90-an. Ya, saya karena tidak bisa kuliah, saya kerja. Ya akhirnya di gereja, kalau saya setia di gereja, bergereja, saya sekalian kerja di situ, saya diterima. Lalu saya menemani seorang pendeta di situ. Ya, tugas saya adalah nyetrikain bajunya, lalu nyiapin bukunya, lalu ya kadang cuci baju, ya terus beliin apa, pergi apa, pokoknya dia butuh apa saya belikan, butuh bakso, bulu bakwan, butuh apa saya belikan semuanya. Pokoknya keperluannya sehari-hari lah. Nah terus sampingannya adalah saya bersihin kantornya. Lalu kalau dia capek saya pijitin dia, asisten pribadi lah, semuanya all round saya pokoknya. Ya saya pijitin dia sambil nyanyi. Dia seneng kalau saya pijitin dia, yud nyanyi. Kayak film India gitu loh saya nyanyi pijitin dia. Udah gitu saya bernyanyi, pijitin dia. Terus sampingan kalau bersihin tempat baptisan ya saya bersihin. Itu tugas saya awal-awal. Satu hari saya pemimpin saya itu pamit pelayanan ke Bandung 3 hari. Saya suruh siapin bajunya lalu ditinggal. Yaudah Yudi kamu kerja di sini ya. Saya pelayanan dulu. Ya dia pergi pelayanan. Saya datang pagi-pagi. Saya ini bersama dengan 2 teman saya. Jadi bertiga dengan saya. Jam 8 pagi nih waktunya kerja. Tiba-tiba 2 teman saya itu main pingpong. Saya bilang, woi kok main pingpong? Tenang Yud, bosnya gak ada. Ayo kita santai aja, gak usah serius-serius. Saya gak mau. Saya ingat pesan papa saya, tidak boleh males, rajin. Udah. Dan saya bekerja tidak perlu dilihat orang kok. Loyalitas itu bicara soal tanggung jawab diri kita. Halo amin. Dipuji atau tidak dipuji itu urusan kedua. Tunjukkan kesetiaanmu. Saya kerja. Udah. Saya gak juga harus pokoknya saya kerja aja. Sudah selesai gitu. Tapi gak tahu. Orang lain mungkin gak lihat. Saya pun juga gak mikir apa-apa. Saya cuma lakukan tanggung jawab. Tiba-tiba. Rupanya loyalitas itu diperhatikan. Ada orang yang melihatnya. Saya nggak tahu Tuhan menggerakkan untuk gimana, satu hari saya dipanggil, Yudi
Kamu pingin sekolah lagi enggak? Ya saya kepingin Pak. Tapi saya enggak punya biaya. Enggak apa-apa, coba kamu pelajari ini. Nanti ada yang sponsori kamu sekolah. Kamu pelajari ini. Saya dikasih sebuah brosur. Saya pikir saya disekolahin di mana lah gitu loh. Yaudah saya bawa pulang. Sampai rumah saya lihat ternyata saya disekolahkan di satu negara. Saya kaget. Lah kok bisa di negara? Ini mahal ini. Siapa yang biayai saya? Saya ketemu lagi, ada yang biayai. Pokoknya kamu mau enggak? Mau. Saya mau. Kamu bisa bahasa Inggris? Ya, I love you sama no smoking talk. Kalau itu saya bisa. Loh kamu serius loh? Ya kalau SMA denger-denger bisa lah Pak. Kalau ngomong ya saya agak kesusahan. Denger aja. Supaya kamu ikut aja ya. Oke, saya pergi. Saya pergi. Saya sampai hari ini saya bertanya, why me? Kenapa kok aku? Kenapa kok saya? Di antara kami itu ada orang-orang yang lebih potensi. Orang ini pemimpin pujian bagus. Main musik bagus. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nyetrika dok. Nyetrika. Kenapa why me? Saya cuma belajar dari sini loh saudara. Kesetiaan dalam tugas tanpa pengakuan. Itu penting. Pengakuan manusia. Tapi saya percaya Anda akan diakui oleh Tuhan. Tersembunyi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak tahu. Seorang yang sederhana diangkat Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dimulai dari mana? Belajar setia, katakan amin. Ayo belajar setia, siapapun Anda, apapun statusmu, belajarlah setia. Saya percaya di balik kesetiaan tadi saya bilang ada tangan Tuhan menolong hidupmu. Halo amin. Di balik kesetiaanmu itu ada tangan Allah yang bekerja yang Anda mungkin nggak tahu, nggak lihat, bahkan nggak menyangka. Ada tangan Tuhan yang membela hidupmu di balik kesetiaan itu. Karena itu ayo belajar setia. Belajar menjadi orang yang loyal. Belajar jadi orang yang apa tadi itu? Apa itu? Sampai lupa saya bahasa. Integritas, nah kan lupa saya. Punya integritas. Saya percaya di balik loyalitas, integritas, kejujuran hidupmu. Ada tangan Tuhan yang menolong hidupmu. Ada tangan Tuhan yang memulihkan hidup Anda. Amin. Halo amin. Karena kita mentalitasnya lawannya itu adalah mentalitas munafik. Mentalitas munafik itu apa sih? Kita tuh kelihatan baik kalau di depan orang. Itu mentalitas munafik. Dan itu bahaya. Lakukan kebenaran apapun ketika tidak ada orang yang memujimu. Tetap lakukan apa yang benar. Saya percaya Tuhan memberkatinya. Halo amin. Halo amin. Oke. Yang kedua. Integritas di tengah godaan dan manipulasi. Tadi saya bilang. Saudara kesetiaanmu itu tidak pernah berjalan sendiri. Pasti kesetiaanmu itu akan didampingi dengan yang namanya godaan. Supaya apa? Anda tidak setia. Nanti terakhir saya ngomong soal Yusuf. Yusuf kalau Alkitab bilang itu digoda oleh Tante Potifar. Itu bukan sekali goda loh. Tapi Alkitab bilang itu Tante Potifar menggoda dia itu dari hari ke hari. Saudara pikir Tante Potifar itu goda dari hari ke hari apa gayanya manceti gitu? Tetap kayak gitu terus. Ya enggak lah. Hari ini bisa pakai celana ketat. Besok celana ketatnya naik segini saudara. Terus besok bisa naik segini. Itu tiap hari pasti gayanya jauh lebih heboh. Nggak gitu-gitu aja. Itu godaan. Yusuf mengambil tindakan. Saya tergoda khotbah ini. Nanti baktian berikutnya soal Yusuf ya. Digoda setiap waktu. Tapi Yusuf membuktikan dia punya integritas. Di dalam kesetiaan itu yang membuat dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Katakan amin. Halo amin. Ya kesetiaan di tengah godaan dan manipulasi. Percayalah saudara yang mendampingi kesetiaanmu itu adalah godaan. Dalam hidup kita termasuk saya aja. Saya selalu ingatkan diri saya. Yudi hati-hati ya. Ayo hati-hati. Gandeng istrimu terus, gandeng anak-anakmu terus. Ayo lihat jemaat. Berusaha untuk jadi teladan buat jemaat. Jadi pendeta yang baik terus saya ingatkan. Saya ingatkan diri saya bukan karena begini saudara. Saya tahu bahwa setiap kita itu gak ada yang kebal dosa. Termasuk saya juga. Kalau saya gak hati-hati pendeta pun bisa jatuh. Anda ngerti gak khotbah saya? Semua gini loh. Ngerti gak? Termasuk Anda jangan sombong makanya. Kita sama-sama belajar. Amin. Halo amin.
Dari kehidupan Uria ini kita belajar setia sama Tuhan. Oke? Lalu berikutnya apa? Kemuliaan kekal itu lebih berarti daripada pujian sementara. Ini nilainya. Makanya saya bilang saudara, kekekalan dalam hidup itu jauh lebih penting. Udah, daripada pujian orang. Jangan cari pujian orang. Kalau Anda keskan pujian kepada orang, nanti sudah di surga gak ada pujian apapun. Saya lebih baik gak usah dipuji orang deh. Gak usah. Nanti biar nanti sampai surga Tuhan yang memuji saya. Itu jauh lebih penting. Halo amin. Kalau Anda cari pujian sekarang. Sudah Tuhan bilang kamu sudah mendapatkan kemuliaan. Di mana? Di bumi sudah selesai. Ya udah gak usah. Saya bilang no eman. Gak apa-apa. Orang lain gak lihat saya gak apa-apa. Gak perlu memuji saya juga gak apa-apa. Yang penting nanti sampai surga Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Itu yang bersifat kekal. Katakan amin. Makanya di secret place-mu, di tempat yang tersembunyi, gak ada orang lain tahu. Lakukan apa yang benar. Lakukan kesetiaan. Saya percaya berkat besar menanti hidup Anda. Tuhan akan mengangkat hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Nah 3 prinsip inilah dari kehidupan Uria yang kita bisa pelajari. Seorang yang setia. Seorang yang mati bukan karena dosanya tapi karena pengkhianatan. Orang yang rela ngalami itu. Ayo. Kadang-kadang kita enggak dianggap sih. Enggak apa-apa. Dianggap biasa. Enggak apa-apa juga. Enggak perlu pujiannya terus ke sini. Enggak perlu. Ya, apalagi ke situ nggak perlu. Yuk kita bawa semua hidup kita ini kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang lihat hidup kita. Halo amin. Tuhan yang lihat hidupmu. Di titik terendah sekalipun. Saya percaya ada Tuhan di situ. Kalau Anda bisa jaga hidupmu dengan benar. Di titik terendah hidupmu. Kau akan terus mengalami penghiburan dan kekuatan. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Ayo kita ulangi 3 ini. Loh kok sudah gak ada. 3 ini. Ayo Uria kesetiaan sejati di tengah pengkhianatan. 3 hal penting yang harus kita ingat. 1 apa? Yang kedua apa? Integritas di tengah godaan dan manipulasi. Yang ketiga kemuliaan kekal lebih berarti daripada pujian sementara. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari semua bangkit berdiri.